strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Mahasiswa FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, Anung Unggul Prastawa. Yang terhormat materi kita pada pagi hari ini, Bapak Supriyanto, MPD, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam forum diskusi Kastrat secara online via Zoom pada pagi hari ini dengan tema diskusi peran ideologi Pancasila dalam menyikapi isu terorisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Firmansyah sebagai moderator pada pagi hari ini. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, keempat doa penutup, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi diskusi Kastrat dengan tema peran ideologi Pancasila dalam menyikapi isu terorisme yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto MPD. Sebelum memasuki materi diskusi, saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkapnya Supriyanto MPD, tempat tanggal lahir Grobogan 9 Januari 1986, alamat sesuai KTP di Banget Mulyo, RT 5 RW 1 nomor 15, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Nomor telepon HP tertera di sana dan alamat emailnya juga tertera. Pendidikan SD di SDN 1 Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. SLTP di SLTPN 1, SLTPN 2 Toroh, Kabupaten Grobogan. SLTA di SMK Pembangunan Nasional Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Perguruan tinggi S1 PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2005 sampai 2009. S2 Pendidikan IPS UNES tahun 2011 sampai 2013. Kemudian S3 Pendidikan IPS UNES tahun 2017 hingga sekarang. Studi singkat atau short course Australian Awards Indonesia di Australia dengan tema Tuberculosis Prevention and Eradication tahun 2018. Pengalaman organisasi, Ketua Bidang 2 Penelitian HMJ PPKN UMS tahun 2006 hingga 2007. Staf HRD Koperasi Mahasiswa UMS tahun 2006 hingga 2007. Ketua HMJ PPKN UMS tahun 2007 hingga 2009. Ketua DPM FKIP UMS tahun 2008 hingga 2009. Anggota HMI Komisariat UMS tahun 2008 hingga 2009. Ketua Karang Taruna tahun 2008 hingga 2009. Ketua Majelis Dikdasmen PCM Genuk tahun 2015 sampai 2020. Pengalaman kerja pada 2006 hingga 2007, tutor lembaga kursus di Surakarta. Pada 2009 hingga 2013, staf MNE Program Community TBHIP Care Aisyah Jawa Tengah. Pada 2013 hingga 2020, koordinator Program Community TBHIP Care Aisyah Jawa Tengah. 2015 hingga 2019, dosen tidak tetap Universitas Semarang, mengampu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 2019 hingga sekarang dosen tetap Universitas Muhammadiyah Semarang, mengampu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 2020 hingga sekarang Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia. 2021 hingga sekarang Manajer SR Komunitas TBC Mentari Sehat Indonesia.
Baik teman-teman, langsung saja kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu kepada Bapak Suprianto. Padanya saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, ini kegiatan BEM FMIPA ya. Ini Mbak, nanti sudah ada diperkenalkan oleh Mas Indra. Jadi karena ini kegiatan mahasiswa ya, pertama kali yang saya ikuti ya, atau diberikan kesempatan untuk ikut ya dalam kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi nanti 15 menit pertama saya cerita tentang pengalaman saya di organisasi dulu ya, tidak kaku ya. Kalau nanti tahu-tahu masuk ke terorisme kan repot nanti Pak. Dar. Cuman selama ini saya lebih sering menyembunyikan jati diri saya ya. Sehingga para aktivis itu kadang melihat saya kayak orang lugu ya, manusia tanpa dosa ya. Seolah-olah saya itu puasanya khusyuk ya, bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir ya. Kemudian Idul Fitri, kemudian saya suci kayak gitu. Padahal saya ini kan jadi manusia tidak suci-suci banget ya itu ya. Banyak kegiatan yang saya ikuti dulu waktu mahasiswa ya. Artinya apa? Ketika banyak kegiatan ya tentunya banyak dosa gitu ya. Jadi orang-orang organisasi itu kan sukanya marah-marah gitu ya. Jadi marah karena jadwalnya tidak tepat waktu, marah karena teman-temannya tidak ada yang mau ikut bantu, ya, marah-marah karena dosennya ya sudah dihubungi ternyata melenjani, ya, isinya marah-marah terus. Ya. Jadi semakin banyak kegiatan yang diikuti, semakin banyak marahnya, semakin banyak dosanya. Ya, jadi ini jati diri saya yang sesungguhnya. Ini sengaja saya pam-pam semua ya, jadi biar Anda semua tahu bahwa saya itu bukan manusia yang suci ya. Jadi ini saya menyebutnya teman-teman saja ya, teman-teman semuanya ya. Jadi materinya tidak usah kaku-kaku, nanti diskusi yang ngalir saja. Toh tidak ada dampaknya ke nilai A, B, C, D, tidak ada ya. Pokoknya aman lah. Pengalaman organisasi sebenarnya sudah sejak masuk kuliah kegiatan ya. Kemudian dari kegiatan semua organisasi yang saya ikuti asal saya punya waktu. Saya pernah masuk ke Kopma, ke HMJ pernah ya, terus kemudian ke MUEK bahasa Inggris itu pernah ya. Setahun pertama saya pakai untuk penjajakan, ya. Kemudian tahun kedua biasa ketika terjadi reorganisasi, ya, pergantian kepengurusan, itu saya baru mulai masuk. Ya. Jadi semester 3, ketika itu saya diminta menjadi ketua HMJ, ya, himpunan mahasiswa jurusan, bukan himpunan mahasiswa jurusan. Itu semester 3 sudah diminta ya, hampir aklamasi itu saya tidak mau tapi ya akhirnya ya, kenapa tidak mau ya karena saya belum punya pengalaman cukup untuk memimpin organisasi ya. Akhirnya saya minta untuk di bidang 2 itu tentang penelitian ya, tentang riset kalau di HMJ itu. Kemudian di Kopma, Koperasi Mahasiswa itu staf HRD ya. Kalau di Kopma itu saya ikut Kopma alasannya saya ingin tahu saya itu punya
punya feel, punya bakat di bisnis apa enggak. Itu saya ikuti ya setahun pertama. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lain banyak yang sifatnya non formal ya, kajian-kajian halakoh ya, orang-orang PKS itu dulu ya sering ya PDKT ke saya supaya saya mau ikut gitu. Tapi untuk yang hal-hal kayak gitu saya enggak minat. Enggak minat kalau yang terlalu tendensius ke politik saya enggak minat. Ya, kemudian 2007, 2006 ketua HMJ. Ketua HMJ itu saya mau karena teman-teman saya enggak mau jadi pengurus. Ya, akhirnya saya jadi pengurus sendirian. Staf-staf itu saya niati untuk belajar organisasi, bukan diniat untuk PDKT di kelas ya. Itu kan biasanya teman-teman organisasi itu kan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, nanti pacarnya siapa, nanti nikahnya sama siapa, kadang kan nanti urutannya kan kadang seperti itu ya. Itu Mas Indra jangan terjerumus ke hal-hal yang semacam itu ya, nanti susah lepasnya itu ya. Itu kemudian ketua DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, DKIP UMS tahun 2008-2009 itu juga aklamasi itu. Jadi saya seringnya walaupun ada pilihan tapi semua milih saya kayak gitu ya. Jadi kelihatan sombongnya kan. Tuh, kemudian di luar itu saya juga sebenarnya juga dilibatkan di UMS ketika itu bentuk Hizbul Waton ya, Hizbul HW ya, Hizbul Waton ya. Karena di tahun 2007 2008 itu kan baru gencar-gencarnya Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali HW ya, menjadi bagian dari ekstrakurikuler baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi ya. Di sini tidak saya cantumkan karena memang dulu belum sempat dapat SK-nya ya, saya sudah keburu lulus ya. Terus kemudian sempat mencoba ya bergabung dengan teman-teman HMI ya. Ikut LDK-nya, latihan kepemimpin dasar di Tawangmangu. Ya. Itu kemudian untuk riwayat pekerjaan ya, alhamdulillah saya bukan pegawai negeri ya, bukan pegawai negeri, tapi bukan berarti saya nganggur kayak gitu. Jadi sejak tahun 2009 itu sudah bekerja ya, di Aisyah sebagai staf monitoring community TB HIV yang dari pasien HIV dan TB itu sebagai staf. Kemudian 2013-2020 jadi koordinator programnya ya. Kemudian untuk dosen itu ini saya cantumkan USM ya, biar Anda tahu bahwa orang cari kerja itu ternyata tidak cukup dengan jaringan. Jaringan itu kadang nggak bisa diharapkan juga ya. Saya itu Muhammadiyah kader kurang apa gitu. Nilai alhamdulillah bagus ya, di perguruan tinggi ya, itu saya harus mengelana dulu di kampusnya orang ya, di USM selama 4 tahun ya, dengan status tidak tetap ya, jadi dosennya tidak tetap tapi yang jelas tetap bekerja kan ya. Itu selama 4 tahun, kemudian baru di tahun 2009 kemarin, itu pun karena mungkin saya kuliah itu diminta sama itu membantu di minus, ya gabung kayak gitu ya. Alhamdulillah tahun udah keluar tuh
paling cepat Keluar Zoom ya Pak Sufi. Iya Mas Tuan. Itu saya. Iya Pak, agak putus-putus suaranya Pak. Sekarang agak putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Iya sekarang tadi lancar tadi Pak. Bentar. Masih putus-putus? Ampun Pak, ampun. Jadi itu tampak ya di gambar ya. Tipikor Aisyahnya kan berhenti, ya. Terus saya dan teman-teman saya kan terancam kehilangan pemasukan tambahan, ceritanya kan kayak gitu, ya. Karena saya orang Pancasila, itu kan keadilan sosialnya kan dilakukan kayak gitu, ya. Artinya apa, ekonomi itu harus cukup. Gitu. Kemudian saya dan teman-teman mendirikan yayasan sendiri itu baru kemarin tahun 2000, ya. Itu kami buat yayasan, terus saya sebagai ketuanya, terus kami ngajukan proposal, terus proposalnya itu diterima. Itu dana yang dikelola banyak itu, 1 tahunnya 12 miliar, ya. Untuk program 3 tahun, jadi 30 miliar, 36 miliar, ya. Itu kemudian saya ngisi posisi manajernya. Ya. Kalau manajer kan bisa merintah orang kayak itu, bisa tinggal ngajar, ya banyak kan itu. Jadi khusus yang 2 terakhir itu ketua yayasan dan manajer SR itu dilatar belakangi kebutuhan duit kan gitu. Ya, untuk duit yang didasari pada punya pengalaman yang cukup di program. Itu profil singkat, profil panjang itu sebenarnya. Ya, nanti kalau mau tanya boleh untuk berdiskusi nanti. Ya, tapi kelihatannya nanti ada tertarik nih daripada terorisnya, ya, ya. Ya. Sekarang masuk ke peran ideologi Pancasila dalam menyikapi isu terorisme. Ya. Jadi nanti ini saya hanya menyampaikan materi dasar saja. Ya nanti silakan Anda kita untuk proses diskusinya ngalir saja. Ya. Ini materi kuliah yang biasanya saya sampaikan untuk materi Pancasila ya. Jadi sebelum lebih jauh ya, bicara tentang bagaimana sikap Pancasila teroris, Anda yang disebut dengan ideologi. Ya Mas Mbak, ya ideologi itu berasal dari kata dasar ya, ide dan logos. Ya. Ide itu ya berarti gagasan, kemudian atau cita-cita ya, atau pengertian dasar ya. Terus kemudian logos itu berarti ilmu. Jadi secara apa? Ya, ideologi itu berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Ya, cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Ya. Jadi apapun jenis ideologinya, sumber utamanya adalah pemikiran manusia. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi sebenarnya kalau kita atau Anda itu adalah manusia, sebenarnya pasti memiliki ide dan gagasan yang berbeda-beda. Itu kemudian nanti menyebabkan ada pertarungan ideologi, antar negara dengan warga negara atau negara dengan negara, ya, karena ada
bahwa setiap manusia pada hakikatnya punya kemampuan untuk Mohon maaf Pak Supri, suaranya agak putus-putus Pak. Putus? Nggih. Kurang terdengar jelas begitu. Masih putus-putus? Saya tak pakai anu Pak ya? Pakai dua nanti repot. Ini pakai WC ini. Saya tak pakai yang ukur, pakai simpati coba. Ya putus-putus nggak Mas? Ya, sekarang sudah lebih baik Pak. Sudah masuk. Nah ya. Masuk nggak suara saya? Ya jelas Pak, jelas. Halo? Halo Pak Supri. Jelas. Sudah enggak putus-putus? Masuk ya? Masuk sampun. Ya. Jadi ideologi yang semula berarti gagasan, ide cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang itu menjadi suatu pegangan hidup. Ya. Jadi sebenarnya isi terorisme ya atau adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, atau yang dianut oleh satu negara atau dengan negara ini, itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar, yang fitrah. Karena apa? Ya, ideologi itu kan berasal dari ide-ide cita-cita setiap manusia. Saya kira setiap manusia itu pasti punya idenya masing-masing kayak gitu, ya, punya pemikirannya masing-masing. Ya, tinggal ya ketika pemikiran seseorang itu yang muncul menjadi sebuah konsep itu punya pengikut apa enggak? Ya, ketika punya pengikut, ya kemudian ideologi itu kan berkembang, ya, dari satu orang ke dua orang, ke satu keluarga, ke satu RT, satu RW, satu desa, satu ya provinsi, kabupaten, kota, ya, itu. Nah, kemudian ketika sudah besar, ya kemudian dijadikan dalam sebuah konsep bernegara, ya. Kemudian ide dan gagasannya yang terbalut dalam sebuah ideologi itu kemudian memiliki naluri untuk mempertahankan diri supaya apa? Supaya ideologi yang sudah disepakati bersama itu tidak hancur, ya. Supaya tidak hancurnya dari mana? Ya pasti sebuah ideologi ketika berkembang itu mengalami banyak tantangan karena di sisi yang lain orang lain juga akan memiliki pemikiran mungkin yang berbeda. Ya. Tuh. Jadi ketika kuliah saya akan sering mencontohkan adanya konsep sosialis. Sosialis itu kan ternyata di latar belakangnya adalah ketika adanya otoritarianisme ya atau feodalisme yang dilakukan oleh kaum kapital. Kemudian ada pemikiran bahwa ya orang kaya ini harus berbagi dengan orang yang enggak punya atau kaum buruh. Kemudian si Karl Marx itu kan melahirkan sebuah konsep Marxisme atau sosialisme. Ya. Jadi kekayaan itu tidak terpusat pada kaum borjuis ya, atau kaum pemilik modal, tapi juga harus terdistribusikan ke para kaum buruh. Ya. Kemudian itu melahirkan gerakan sosial, ya, terjadi revolusi di Prancis, ya, yang kemudian berkembang sampai saat ini ya. Marxisme kalau di pengikutnya ada Leninisme yang kemudian di Indonesia berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia. Ya, jadi nanti ada latar belakangnya itu kenapa PKI itu di Indonesia tidak begitu cocok dengan Pancasila. Jadi menurut Osman Alfian ideologi berisikan serangkaian nilai, norma, ya, nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan yang dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan pandang hidup bangsa.
Kemudian ideologi itu ada ideologi tertutup, ada ideologi terbuka ya. Nanti buat bahan diskusi saja ya. Karena yang tertutup itu sekarang tinggal sedikit ya, paling tinggal di Korea saja. Selebihnya itu komunis pun sekarang sudah mulai terbuka ya. Karena dengan ketertutupannya mereka itu ternyata tidak memberikan dampak yang baik untuk masyarakatnya, tapi sebagian besar malah memperburuk keadaan. Sehingga ideologi tertutup itu sekarang sudah banyak yang hilang, yang hancur karena sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ya. Kemudian ada ideologi terbuka itu ya Pancasila masuk di situ. Ya. Liberal, saking terbukanya itu liberal masuk di situ. Ya. Jadi ada ideologi keagamaan dan lain sebagainya. Nah, fungsi utama ideologi ini di materi kuliah juga sudah sering saya sampaikan. Jadi fungsi ideologi ini sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai sebuah prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi Mas Mbak ya atau teman-teman semuanya ya. Fungsi ideologi itu salah satunya adalah sebagai prosedur penyelesaian konflik. Ya, ini sekedar informasi bagi Anda semua. Memang dewasa ini di era masyarakat 4.0 atau era globalisasi sekarang, era digitalisasi sekarang ini, ya masalah utama bangsa Indonesia itu dengan ideologi Pancasilanya adalah, ya masalah utamanya itu setidaknya ada 1 terorisme, 2 narkoba, ya. Itu menjadi masalah ya. Kalau kita mau nambahkan yang ketiga mungkin kerusakan lingkungan ya, narkoba, terorisme, 3 korupsi ya, itu masalah besar yang dihadapi bangsa ini ya. Jadi sejatinya masalah kita itu sebenarnya tidak hanya terorisme ya, tapi ada korupsi di situ. Korupsi itu yang paling susah untuk dihilangkan ya. Kalau teroris itu sebenarnya tinggal ketemu tembak dor mati, tembak dor mati, tembak dor mati ya. Itu ya susah ya, tapi lebih susah lagi menghilangkan korupsi. Ya. Korupsi itu lebih parah sebenarnya ya. Dan saya beberapa kali mencoba ya pura-puranya bertanya ke mahasiswa itu ternyata ya punya bibit-bibit yang sama ya dengan para koruptor itu. Ya. Sehingga ketika korupsi itu sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat, budaya di masyarakat itu memang susah untuk menghilangkannya. Ya. Jadi persoalan negara kita saat ini ya, itu ada 3 yang dikatakan sebagai extraordinary crime, ya kejahatan yang luar biasa. 1 terorisme, 2 korupsi, 3 tentang narkoba. Ya, Pancasila bagaimana menyelesaikan itu? Ya, yang salah satunya yang Anda angkat tema pada pagi hari ini tentang bagaimana peran ideologi Pancasila dalam menghadapi isu terorisme. Ini ya teori-teori awal ya, sifat ideologi itu harus realitas, punya idealisme, punya fleksibilitas. Realitas itu bersumber dari nilai-nilai yang ada di budaya kita ya. Yang ini yang repot adalah ketika nilai-nilai itu nilai-nilai korupsi ya. Itu susah itu ya, menjadi masalah itu ya. Tapi yang dimaksud sudah tentu bukan itu, tapi nilai-nilai yang baik ya. Sehingga ya masyarakat itu betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Ya. Jadi ini yang mulai luntur ini, ya, mulai luntur. Jadi isu-isu terorisme itu karena sekarang ini yang terjadi adalah ya kebersamaan ya untuk ya memiliki ya Pancasila itu merupakan bagian dari nilai-nilai luhur kita itu sekarang itu mulai pudar. Ya, jadi sebagian punya pemikiran bahwa saya punya pemikiran yang lebih baik daripada Pancasila, ya sehingga itu nanti akan berbenturan dengan apa yang sudah menjadi kebijakan negara, ya. Dan ini semakin ya munculnya itu kan sejak terjadi era reformasi, ya. Kemudian tahun 2001 terjadi bom Bali yang mengatasnamakan agama. Setelah itu kan bom terus yang terjadi ya, sampai yang terakhir kemarin bom di Makassar itu ya, yang kemudian ya karena perasaan mungkin ada yang dikecewakan atau bagaimana ya,
itu kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan ideologi Pancasila. Mereka memiliki pemikiran ya bahwa ideologi yang baik itu seperti ini. Ya. Itu salah satu hal yang melatar belakangi munculnya aksi-aksi. Ya. Dua, dimensi idealisme. Ya. Jadi ideologi itu mengandung cita-cita yang akan dicapai berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Ini yang menjadi masalah kita saat ini. Ya. Idealisme kita itu sekarang baru dipertanyakan. Ya, mengandung cita-cita, ya, yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai bersama di berbagai bidang. Ya. Nah, sekarang di era globalisasi ini yang menjadi masalah adalah kesejahteraan masyarakat itu tidak merata. Ya, jadi saya beberapa kali ikut kajian-kajian semacam itu, kajian-kajian ilmiah kayak gitu, ternyata 4-5 orang Indonesia itu kekayaannya setara dengan 200 juta jiwa. Ya, itu kan gendeng itu namanya. Ya, itu gendeng pakai banget. Ya. Jadi majalah Forbes itu ya selalu merilis orang-orang terkaya di dunia. Kemudian yang di Indonesia itu yang kaya-kaya siapa itu. Ya. Jadi ada di satu sisi ada orang yang memiliki kekayaan sampai 200-300 triliun. Ya, ada yang memiliki kekayaan 100 triliun. Ya, tapi di sisi yang lain ada yang hanya ya untuk makan sesuap nasi saja susah. Ya. Cari pekerjaan susah. Ya, bekerja untuk mendapatkan upah yang layak standar UMR susah. Ya. Itu kan yang kemudian mengakibatkan ya kepercayaan yang sudah dibangun ketika Indonesia merdeka itu kemudian luntur. Yang diperjuangkan itu apa kan gitu, ya. Jadi katanya Pancasila itu ya sila kelima itu berbicara tentang keadilan sosial. Itu adilnya di mana kan gitu. Jadi antara konsep dimensi idealisme dan kenyataan di lapangan ya dengan dimensi realitas itu sekarang tidak nyambung. Ya, sekarang tidak nyambung. Jadi seolah-olah itu nilai-nilai yang diajarkan di dalam Pancasila itu masih ada di langit. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan, keadilan itu dalam dimensi realitas sekarang ini seolah-olah nol besar. Ya, itu yang kemudian menimbulkan kekecewaan. Ya, membuat masyarakat berpikir sendiri untuk kehidupan mereka. Ya, yang kemudian itu terfragmentasi, terkelompok-kelompok itu yang kemudian muncul bahasa jihadis itu. Ya, itu kan sebenarnya kan pasukan sakit hati. Ya. Kenapa? Karena merasa tidak mendapatkan haknya dari negara. Ya, jadi pelaksanaan ideologi Pancasila saat ini memang sebenarnya sangat jauh-jauh sekali dari kata ideal. Jadi kalau kita berbicara satu aspek ekonomi, ya ekonomi kita itu ekonomi kerakyatan, ya koperasi. Ya, tapi kenapa prakteknya ya liberal, kapital. Ya, yang muncul bukan koperasi. Ya, tapi bank retail. Ya, rentenir. Ya, bermain duit ya gitu ya. Itu yang menjadikan kekecewaan di masyarakat yang memancing tumbuhnya sikap-sikap teror itu karena ada kekecewaan terhadap ideologi kita. Kemudian dimensi fleksibilitas ya, ideologi itu memberikan penyegaran yang memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memiliki referensi masa ya, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Dan ini ujian Pancasila. Bisa nggak menghadapi semua persoalan ini nih? Ya, kalau saat ini saja 3 persoalan besar. Ya, tadi ada korupsi, ada teroris, ya, kemudian ada yang satu narkoba. Itu kalau tidak bisa diatasi, ya nanti lama-kelamaan ya teroris itu semakin banyak, ya. Dan ketika Pancasila tidak mampu untuk menanggulangi itu semua, ya bukan tidak mungkin Pancasila akan ditinggalkan oleh pengikutnya, ya, bukan tidak mungkin, ya. Maka ya ketika kita berbicara tentang ideologi Pancasila itu sebenarnya bukan hal yang sembarangan, ya, karena yang mengemban untuk membuat kebijakan yang didasarkan yang didasarkan pada ideologi Pancasila itu ya pemimpin kita. Jadi Pancasila saja itu tidak bisa bergerak. Ya, Pancasila itu hakikatnya adalah manusia. Manusia mana? Manusia Indonesia.
yang memiliki akal pikiran, cipta, rasa, dan karsa, kehendak. Ya, itu. Jadi ideologi Pancasila itu kalau tidak ada yang menggerakkan ya hanya gambar Garuda Pancasila. Ya, jadi makna Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif ya bagi penyelenggaraan negara, yaitu terwujudnya kehidupan berketuhanan yang berkemanusiaan, persatuan, ya, kemudian kerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Ini nilai dasar Pancasila, ya, yang harus diimplementasikan oleh siapapun yang memiliki kesempatan, ya, memiliki atau dipercaya diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, ya. Jadi sekarang ini kan persoalan kita kan semakin carut marut, Mas, ya. Di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa atau yang berketuhanan itu kita seolah-olah sejak pilkada DKI kemarin sampai sekarang itu belum reda, masih dibentur-benturkan, ya. Ini menjadi tantangan Pancasila saat ini, ya, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, ya, berkerakyatan dan berkeadilan, keadilan sosial jelas, ya. Ini menjadi persoalan di sendiri, ya. Di satu sisi kita punya proyek infrastruktur yang monumental, tapi di sisi yang lain banyak dari masyarakat kita yang kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, ya. Jadi nilai keadilannya ini agak bermasalah di sini, ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional, ya, selain sebagai berfungsi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu berfungsi sebagai ya, saya pakai kipas ya, bukan bahin terus, ya. Ya, sebagai sarana pemersatu yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan yang berbagai golongan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang berbicara terorisme, Mas, Mbak. Ya, ini sekedar pengetahuan tadi tentang terorisme. Jadi aturan tentang pencegahan terorisme yang pertama di Indonesia itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002, ya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ya, Nomor 1 Tahun 2002. Itu berarti kalau tahun 2002 itu baru dibuat pasca bom Bali, ya, pasca bom Bali, ya. Kemudian di-upgrade, ya, diperbarui 2 kali, tahun 2003 dan yang terakhir adalah tahun 2018, ya. Nah, di situ diatur atau didefinisikan yang dinamakan terorisme itu apa, ya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, ya, lingkungan hidup, ya, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, ya, politik atau gangguan keamanan. Ingat tulisan motif ideologi, ya. Tadi ketika saya menjelaskan definisi ideologi, ya. Jadi ketika ideologi itu sumbernya adalah ide manusia, gagasan seseorang, itu sudah barang tentu, ya, seiring berkembangnya zaman pasti akan ada orang-orang, manusia-manusia yang lain yang akan memunculkan pemikirannya. Ya, ketika pemikiran orang lain itu bertentangan dengan ideologi yang sudah ada, itu dalam pasal itu dikatakan, ya, kalau melalui, ya, pertarungan ideologi itu melalui serangan-serangan, ya, dalam bentuk merusak fasilitas publik, merusak lingkungan hidup, merusak fasilitas-fasilitas yang bersifat vital dan strategis, itu dikategorikan kegiatan atau aktivitas teror, ya. Ini kemudian
Ini sejarah perkembangan teroris ya di dunia ya. Biar Anda tidak kaget. Ya, biar tidak kaget karena kalau di Indonesia itu ya terorisme itu kan identik dengan agama. Tapi Anda lihat ya. Ya, sejarah perkembangan teroris ya, biar Anda tidak begitu terpojokkan oleh isu-isu yang ada di Indonesia ya. Teroris telah mewarnai sejarah perkembangan umat manusia ya, terutama pada abad ke-18 Masehi. Isu terorisme menyebar ke Eropa ya, ketika pemerintah transisi hasil revolusi Perancis ya, yang melakukan pembunuhan massal terhadap penentang pemerintahan hasil revolusi yang baru terbentuk antara tahun 1793 dan 1994. Ya, pemerintahan tersebut kemudian dikenal dengan rezim de la Terror ya, menurut Hoffman. Kemudian teror juga terjadi di wilayah-wilayah lain di Eropa. Ya, antara lain terjadi di Rusia ya tahun 1870 yang pertama People Retribution ya. Kemudian pembajakan pesawat El Al Airlines rute Tel Aviv ya, Israel ya menuju Roma, Italia yang dilakukan oleh Popular Front for the Liberation of Palestine ya tahun 1968 yang menandai munculnya terorisme modern atau dikenal the Age of Modern Terrorist ya. Kemudian memasuki abad ke-20 ditandai dengan peristiwa besar terorisme ya, tepatnya pada 11 September 2001. Ya, sebanyak 19 teroris membajak 4 pesawat komersil di Amerika ya, Amerika Serikat ya. Kemudian ditabrakkan ke menara kembar World Trade Center ya, di New York ya. Kemudian 1 tahun pasca serangan 11 September, serangan mematikan juga terjadi di Indonesia. Pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 terjadi peristiwa pengeboman oleh teroris di Bali ya. Kemudian tepatnya di Sari Club dan Pegdis Cafe di Jalan Legian, Kota Bali yang mengakibatkan 202 orang tewas, 164 warga asing dari 24 negara dan 38 lainnya warga Indonesia serta 209 orang mengalami luka-luka. Bom Bali yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal semakin menyudutkan Islam setelah sebelumnya mendapatkan citra buruk oleh tragedi 11 September. Apalagi dengan pengakuan para tersangka bom Bali tersebut yang mengakui bahwa tindakan pengeboman tersebut dilatar belakangi oleh agama. Ya, selain bom Bali, selama periode 2000 sampai setelah terjadi aksi-aksi teror yang menjadikan motivasi agama. Ya, setelah tahun 2001 itu kan sedikit-sedikit bom. Pernah yang kemarin beberapa tahun yang lalu di mana di Temanggung itu ya, yang kayak film Rambo gitu ya. Sampai ditayangkan televisi itu ya agak konyol sih sebenarnya, masa operasi intelijen ditayangkan televisi itu ya, hanya baru terjadi di Indonesia ya. Kemudian ini faktor-faktor radikalisme dan terorisme ya. Satu, perspektif sosial politik ya. Radikalisme timbul karena adanya dominasi kelompok suatu sistem dan kesenjangan yang ya tajam di masyarakat sehingga menimbulkan fatalisme. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Kalau yang kaya begitu kaya, yang miskin begitu miskin, ya kemudian tidak ada kemudian terjadi jarak atau jurang yang terlalu dalam, itu ya akhirnya akan menimbulkan ini orang mau diajak untuk teroris enak daripada hidup susah, ya mending berjuang jihad mati masuk surga kan gitu akhirnya. Ya, kemudian perspektif psikologis, pemicu radikalisme adalah krisis identitas, menerima generasi muda, menimpa generasi muda, ketergoncangan moral dan perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Ya, ini mungkin karena virus TikTok ya, karena virus yang berbau digital itu, ya, kemudian pemuda-pemuda itu lupa ya bahwa hidup itu tidak hanya sekedar TikTok ya, tapi juga butuh taktik kayak gitu ya.
Ini menjadi ruang bagi para ya penyebar ideologi-ideologi teroris untuk merekrut kaum muda. Ya. Tuh, kemudian pemicu dari perspektif ekonomi, ya. Ini kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Jadi ini paling efektif ya, orang kalau perutnya lapar itu paling gampang untuk dikompor-kompori ya, daripada cari kerja susah ya. Anak istri butuh biaya hidup, butuh makan, butuh 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kok tidak ada ya, mending diajak berjuang ya, kemudian diiming-imingi surga ya, nanti kalau masuk surga gitu ya, karena jihad fisabilillah ya, memakai dalil-dalil agama, kemudian ya yes ya gitu. Nah, peran Pancasila ya atau pemerintah untuk meneliti radikalisme dan aksi-aksi teroris bagaimana ya, penguatan kebijakan ya, ini memang perlu ada perbaikan sistem perekonomian ya, kemudian hukum yang tidak memihak, tidak tebang pilih ya, ini perlu ada penguatan di situ ya. Kemudian penguatan institusi pendidikan formal ya, institusi pendidikan formal ini ya beberapa tahun yang lalu kan di Karanganyar ya, di tempat saya ini juga ada ya, itu ada sekolah yang tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak boleh memasang gambar Pancasila karena dianggap tauhid gitu. Itu kan ya kesalahan fatal ya. Jadi isu-isu yang kayak gitu itu kan harusnya tidak boleh terjadi gitu. Maka perlu ada pengawasan yang ketat ya. Bukan berarti sekolah agama tidak boleh, tapi sekolah agama itu kan perlu juga ditanamkan oleh sifat-sifat nasionalisme. Ya, kemudian penataan pemanfaatan media, ya, kemudian perubahan pola deradikalisasi. Deradikalisasi itu pencegahan teroris sejak dini. Ya. Ini biasanya yang dapat proyek, ya, ini teman-teman Nahdiyin biasanya, ya dimasukkan ke kurikulumnya pondok-pondok pesantren itu. Ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya. Kalau pandemi COVID ini kan kita selalu minus ya, di bawah 2% kayak gini ya repot ya. Jadi kalau perut rakyat kosong itu diajak maksiat siap. Ya. Ya, ini menjadi PR-nya negara ya. Kemudian melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini ya. Jadi ini deteksi dini saya nggak paham juga nih dimaksud seperti apa ya. Karena saya kemarin itu kuliah hanya karena batok saya ada gosong sedikit itu, kemudian agak nyinggung sedikit sama dosen saya itu, saya dianggap Pak Ustadz gitu. Tapi kok nyebut Ustadznya itu kok nadanya kok nggak enak di telinga kayak gitu ya. Bukan Ustadz yang pintar ngaji, tapi kok Ustadz dalam tanda petik gitu ya. Jangan-jangan saya termasuk hasil deteksi dini kan kayak gitu. Padahal kan saya orang Pancasila. Ya, terima kasih. Gitu. Sebentar ya. Nah. Ya, itu Mas Mbak ya, silakan kalau mau diawali diskusinya ya. Baik, terima kasih Pak Suprianto atas materi yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic dan menyebutkan nama prodi. Lalu pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya Mas Indra, apakah diperbolehkan? Iya, Mas Anung, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ini langsung saya sampaikan ke Pak Supri aja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Pak Supri karena hari Minggu ini meluangkan waktu untuk mengisi di kegiatan BMFIPA pada umumnya ya Pak, diskusi. Nah ini kan sebenarnya materi juga agak berat, terorisme dan ideologi Pancasila. Tapi ya Bapak refreshing gitu ya Pak, kan FIPA biasanya isinya angka terus jadi sekali kita dengan kewarganegaraan seperti itu. Terus ini Pak terkait terorisme, saya tuh sebenarnya waktu bulan Maret kemarin kan
tanggal 28 loh, 28 Maret sama tanggal 31 itu kan berurutan. 28 Maret tuh yang gereja itu bom, tanggal 31 yang di Mabes Polri itu baku tembak. Nah, itu kenapa ya Pak di Indonesia sekarang kok apa ya terkesan malah banyak banyak gimana ya, banyak terorisme gitu. Tapi kebanyakan yang di situ terlihat itu seperti berkedok agama gitu Pak. Seperti tadi Bapak juga telah menyampaikan itu apa ya istilahnya itu eh, jihad. Nah, ya itu jihad gitu di jalan Allah. Tapi ini bukan masalah agama, masalah gini. Kenapa kok warga kita nggak tahu ya Pak, mungkin mahasiswa juga nanti bagaimana sih cara kita itu nanti untuk menanggulangi bahwa kita agar tidak terpengaruh pada terorisme tersebut. Jadi meskipun nanti entah berkedok agama, entah apapun, nanti caranya kita untuk biar rasa nasionalisme tinggi kita tuh bagaimana meningkatkan hal tersebut, biar kita nggak mudah terpengaruh gitu Pak, dengan apa ya kasarannya cuci otak gitu kan, mencuci otak biasanya terorisme itu, biar kita ngikut pada melakukan hal yang mengarah ke terorisme. Bagaimana sih Pak cara kita membatasi diri gitu Pak? Mungkin itu sih Pak, saya tanyakan seperti itu. Bisa ditanggapi Pak. Terima kasih. Baik Pak, bisa langsung dijawab. Baik Mas Hanung ya. Iya Pak. Ini saya tak cerita pengalaman saya dari jadi mahasiswa dulu ya. Jadi zaman saya kuliah ya. Zaman saya kuliah itu kan ya pas rame-ramenya teror ya. Pokoknya setelah tahun 2002 itu teror paling ramai gitu, ya. Setahun pertama pemerintahan SBY itu kan banyak teror itu kan makanan sehari-hari. Jadi gini Mas, itu yang terjadi ketika masa-masa itu ya, ketika saya kuliah ya. Banyak ya teman yang mengajak kita untuk kegiatan-kegiatan berkedok agama dengan tujuan yang tidak jelas, Mas. Ya, jadi orang pendiam seperti saya, gitu. Itu kan saya dulu sering diajak kegiatan-kegiatan halaqah, kajian, itu kan sering. Pokoknya untuk kegiatan-kegiatan yang baik lah, itu ya saya ikuti. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan teman-teman saya yang lain juga diajak hal-hal semacam itu. Adik kelas saya itu ikut diajak gabung NII, Negara Islam Indonesia. Ya, Negara Islam Indonesia itu jelas kelompoknya jelas ya. Temennya adik saya orang Wonogiri itu tahun 2011 itu juga diajak gabung NII. Ya, kemudian kan namanya diganti Islami. Ya. Misalnya namanya Sudianto diganti Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Kemudian mereka juga punya sistem pemerintah bayangan, Mas. Ya, kamu jadi camat sini, kamu jadi bupati sini, kamu jadi itu ada. Itu peristiwa-peristiwa masa lalu yang saya alami, ya, yang dialami adik-adik kelas saya, bahkan tetangga-tetangga saya yang kerja di proyek bangunan itu sama, ya. Kalau tetangga saya di proyek bangunan itu ketika bekerja proyek bangunan di Jakarta itu iming-imingnya adalah gadis cantik yang solehah pinter ngaji. Namanya juga diganti, ya. Namanya diganti kasih nama Islam. Jadi dia disekap selama beberapa bulan, ya, tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau teman saya di rumah itu akhirnya bisa melarikan diri, ya, seperti itu. Ya, artinya apa? Ini kalau di masa lalu ya, cara mencegahnya ya, cara Anda berlindung dari kelompok-kelompok semacam itu ya, saya kira ngikuti, kalau berani ya, sekedar ngikuti tidak masalah kalau berani ya. Kalau saya kan termasuk yang berani, ngikuti. Tapi saya itu kan tipikal bukan orang yang terlalu fanatik terhadap satu pengetahuan yang baru. Ya, jadi fanatisme itu ada sisi baik dan sisi tidak baiknya. Ya, jadi kebetulan kan saya ya ikut kegiatan semacam itu, ya ikut kegiatan di HMJ yang nasionalis, ikut kegiatan di Kopma yang bisnis. Gitu. Jadi ketika diajak seseorang untuk ikut dalam satu kelompok tertentu,
Itu saya tidak ngefek, ya. Tapi itu berpengaruh pada adik kelas saya, pada temene adik saya ya, yang orang Wonogiri itu kuliahnya dulu di Akpeli Semarang sih. Ketika sudah terjerat ya itu kan nanti dimintai duit, ya itu yang dipakai mereka untuk modal, ya untuk menghidupi organisasi mereka, ya. Jadi untuk mahasiswa yang baru, ya pesan saya jangan mudah diajak oleh seseorang yang memang Anda belum mengenal baik, walaupun itu untuk atas nama kebaikan, ya. Karena saya tidak yakin ya semua orang mahasiswa itu punya kemampuan atau kapasitas seperti saya untuk bisa mengikuti kegiatannya tapi tidak terjerumus di kegiatan. Gitu. Jadi laki-laki yang pendiam itu nanti yang dekati adalah wanita cantik yang soleha pakai kerudung. Ya, untuk wanita yang pendiam, ya nanti yang dekati ya laki-laki yang soleha. Namanya saja negara Islam loh. Itu kan baik Pak, baik. Tapi niatnya baik aja untuk memusuhi negara. Kenapa saya bilang untuk memusuhi negara? Karena negara Islam di Indonesia itu tidak ada. Yang ada adalah Pancasila. Ideologi kita itu Pancasila. Jadi bagi Anda orang-orang yang sekolah di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah, Anda harus tahu konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Ya, negara kesepakatan. Ya, itu hasil muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar. Tapi konsep negara Pancasila itu sudah final. Pancasila itu bukan miliknya kelompok Islam. Pancasila itu bukan miliknya kelompok Kristen. Pancasila itu bukan miliknya kelompok nasionalis. Pancasila itu bukan miliknya kelompok Hindu, Buddha. Bukan. Pancasila itu milik bersama, peneduh, pengikat. Semua aliran, semua agama, ya semua kelompok itu bisa berkembang dengan Pancasila itu. Jadi tidak ada nego. Ini negara Islam, berarti kalau mati syahid tidak seperti itu juga. Ya mengatasnamakan Islam, Hindu, Buddha pun kalau itu bertentangan dengan kesepakatan bersama itu dia dianggap teror. Karena apa? Mengancam eksistensi ya ideologi yang sudah disepakati bersama. Ya. Itu Mas Hanu ya. Jadi untuk mahasiswa berhati-hati saja ya dalam berkomunikasi baik di dunia nyata ataupun di dunia virtual ya. Ya lewat Facebook atau apa ya ajakan yang tidak jelas semacam itu. Itu karena itu korbannya banyak, nyata real. Ya. Jadi adik saya itu sampai bingung. Adik saya tahun 2011 itu bersama dua temannya ya itu malam-malam nongkrong di Tugu Muda ya temennya yang dua itu diajak ngobrol terus itu ya tentang agama ya tentang masa depan ideologi Islam itu lah adik saya kan nyeletuk yang ganggu konsentrasinya itu kayak dibius itu kayak hipnotis kayak itu marah-marah yang ngajak bicara itu orang ya ketika sudah selesai itu ternyata temennya yang dua itu nggak ngerti ketika diajak sampai situ ya. Jadi kelompok-kelompok semacam itu ujung-ujungnya duit kok. Ujung-ujungnya duit. Ya. Itu ya Mas Anung. Ya. Tuh. Ya. Silakan kalau mau ditanggapi. Siap. Baik, bagaimana Mas Anung? Apakah ada tanggapan? Oh iya. Iya, terima kasih atas jawabannya Pak Supriyanto. Saya kira cukup jelas ya. Terima kasih Pak Supri. Silakan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung on mic dan menyebutkan nama, prodi, lalu pertanyaan. Atau bisa juga ditulis. Izin bertanya, bolehkah? Ya, Mbak Ida. Ya, silakan. Ida. Izin bertanya, Pak. Terkait sekarang ini persoalan munculnya terorisme itu disebabkan karena bangsa Indonesia itu melupakan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Nah,
Sedangkan nilai moral itu sendiri kan sebagai upaya pencegahan dari aksi terorisme itu sendiri. Lalu apakah di kelompok atau individu itu Pancasila bisa dikatakan kurang diamalkan secara praktis sehingga menumbuh suburkan terorisme tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi? Mbak Ida. Ya, jadi Pancasila, ya. Kemudian terorisme. Narasi yang dibangun di media oleh pemerintah maupun para ahli itu cenderung memojokkan atau menyalahkan masyarakatnya. Masyarakat dianggap tidak mengamalkan Pancasila. Padahal itu kan sesuatu yang keliru. Pancasila itu Mohon maaf, suaranya hilang ya ini. Indra, suaranya Pak Supri hilang ya? Oh iya Mas, ditunggu ya. Iya, hilang. Ada gangguan sinyal kayaknya. ya sudah nyambung Mas. Gimana? Masuk suara saya? Masuk. Ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi sekarang ini kan seolah-olah permasalahan terorisme itu yang disalahkan kan rakyat. Rakyat dianggap tidak mampu untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Itu kan sebenarnya anggapan terlalu dolim ya, kepada rakyat, kepada masyarakat. Apa sih susahnya mengimplementasikan Pancasila? Implementasikan Pancasila itu bagi rakyat cukup satu, ketika ada kenduri, ya bacaan, diundang datang. Itu kan artinya rukun. Ya, ada sholat tarawih, berbondong-bondong ke masjid, ke musola, itu kan artinya menjalankan sila pertama. Ya, punya duit, sebagian besar uangnya ditabung, itu kan pengamalan sila kelima. Ya, kemudian ya kenal sama temen, ya ta'aruf, nikah, itu kan pengamalan sila ketiga. Kemudian jadi bos, punya anak buahnya digaji yang cukup, itu kan sudah pengamalan sila kedua. Ya, jadi kalau masyarakat itu selalu dipersalahkan, saya kurang sepakat. Ya. Sebenarnya yang menjadi persoalan itu malah justru sebaliknya. Yang menjadi persoalan adalah ketika negara tidak mampu satu mensejahterakan masyarakatnya, ya, memberikan akses ekonomi yang baik, ya. Ketika negara tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, itu menjadi masalah satu. Yang kedua, ya, ketika pemerintah tebang pilih dalam penegakan hukum, yang kelompoknya dilindungi, yang bukan kelompoknya dihabisi, itu jadi masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika pemerintah itu misalnya ya tidak mampu memberikan semacam tadi keadilan, kesejahteraan, ya, akses sosial, ya, kesempatan yang sama dalam pendidikan, ya, kesempatan yang sama dalam pekerjaan, ya, kesetaraan di dalam hukum, ya. Itu kalau pemerintah tidak bisa mewujudkan itu, ya masyarakat akan melawan. Itu pasti. Ya. Karena ya negara ini dibangun bukan dari pemimpin terus punya rakyat, tapi dibangun dari rakyat milih pemimpin supaya pemimpin itu ya, bisa mengayomi masyarakatnya. Ya, itu Mbak Ida Wahyu. Jadi sebenarnya masalah implementasi ya penerapan nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat kita tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kalaupun itu di media sosial ada bla bla bla, itu kan lawannya gampang saja itu. Ya, lawannya ya sekedar kalau ada berita gosip tidak jelas ya tidak usah di like, tidak usah dibuka.
gampang ya. Kalau yang baik itu kemudian mau terjun ke dunia virtual ya ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yang baik mulai masuk ke dunia virtual itu saya kira dinamika kehidupan yang biasa. Tapi yang lebih pokok dari semua itu adalah ya jangan pemerintah itu selalu menyalahkan masyarakatnya. Masyarakatnya dianggap tidak bisa menjalankan Pancasila, kemudian seolah-olah yang menjadi pemimpin itu kemudian ahli Pancasila. Padahal tugasnya kan masing-masing berbeda. Ya, masyarakat itu ya yang penting aman, tentram, ya sejahtera ya. Kemudian tugas negara adalah menjaga bagaimana masyarakat itu mendapatkan rasa aman, nyaman, tentram tanpa terusik oleh gangguan-gangguan yang tidak semestinya. Itu Mbak Ida Wahyu. Jadi itu yang terjadi di kita kan seperti itu. Anda lihat apa ada terorisme di negara-negara yang sebenarnya mapan seperti Brunei Darussalam? Ada nggak di sana? Tidak ada. Ya. Karena semua kebutuhan masyarakatnya sudah tercukupi. Mereka tidak punya pemikiran untuk menentang penguasanya. Karena penguasanya ya mau ya memberikan servis pelayanan yang baik pada masyarakat. Amerika misalnya itu ada teror, Pak. Ya, tapi terornya Amerika itu kan beda dengan teror-teror yang ada di Indonesia. Ya. Terorisme yang ada di Amerika itu kan kaitannya dengan Timur Tengah. Ya, eksploitasi sumber daya alam di Timur Tengah. Ya, itu. Jadi akar muasal suatu permasalahan tentang terorisme itu biasanya ya, itu salah satunya ada motif ekonominya. Ya, baik yang sudah sejahtera ya ataupun belum sejahtera, atau yang sudah sejahtera ingin makin sejahtera. Ya. Di Malaysia itu nyatanya tidak ada teror. Tidak ada kan? Ya. Arab Saudi itu bukan teror, itu perang. Sama-sama berani. Ya. Ya negara-negara yang penduduknya itu perutnya sudah kenyang kan, terorisme itu minim sekali. Ya, minim. Kemudian di Prancis yang sering diberitakan itu kan motifnya juga beda itu. Ya tidak seperti di kita. Ya. Kalau di kita kan yang diserang ideologi Pancasila. Tapi kalau yang di Prancis, di Amerika itu bukan apa istilahnya, tidak sevulgar di Indonesia langsung arah ke Pancasila itu kan. Ya. Di Prancis itu paling penembakan atau pemenggalan guru agama Islam bla bla bla, tapi ancamannya kan tidak langsung mengancam ke ideologi yang dipakai di negara Perancis secara umum kan. Itu Mbak Ida Wahyu. Ya. Intinya sejahtera ya, kalau masyarakat sejahtera itu ketika kita dapat serangan dari luar pun pasti akan bersatu kan. Masalahnya sekarang itu kan kesejahteraan bersama itu kan ya tidak terjadi. Misalnya Anda lah ya, itu temennya yang satu sekarang mungkin ya mantannya baru jalan-jalan ya dengan pacarnya yang baru, Anda malah sibuk ikut kegiatan seperti ini. Ini kan artinya kan kesejahteraan dengan mantanmu itu kan tidak sama kayak gitu. Itu kan mesti kamu membuat dirimu cemburu kan gitu. Ya. Kemudian kamu kalau ketemu kekasih mantanmu itu perasaannya ingin melakukan teror kayak itu, entah nyubit hidungnya, entah nyubit pipinya, entah mau pakai racun sianida, ya kan ini sama ya. Teori terorisme itu kan kayak gitu. Ya adanya kecemburuan kayak gitu. Ya. Tapi kalau hanya membunuh pacarnya mantan itu bukan teror. Ya. Teror itu kan yang tadi sudah disampaikan ya, menyangkut fasilitas publik ya. Fasilitas pribadi tidak masuk kategori terorisme. Tuh Mbak Ida Wahyu. Bagaimana Mbak Ida, apakah ada tanggapan? Sudah cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya lagi, soalnya ini waktunya masih banyak. Saya izin bertanya, boleh? Boleh, Mbak Lintang. Iya Pak,
Kalau misalnya ada kelompok atau individu yang sering menuding kafir atau gini, menyalahkan praktek ibadah orang lain yang berbeda dengan praktek ibadahnya yang dia lakukan, kayak gitu tuh bisa dibilang radikalisme nggak, Pak? Itu dinamakan jahiliyah, ya, kurang baca buku itu. Ya, itu namanya jahiliyah, bukan radikal, ya, orang goblok itu namanya, ya. Jadi bacaannya hanya Facebook, Google, ya, hanya referensinya Google, Facebook sudah bisa mengkafirkan orang, ya, membedakan ini salah benar, itu ngawur itu namanya. Ya, seperti itu. Orang itu kalau banyak pengalaman, wawasannya luas, referensinya banyak, kan tidak akan semudah itu menyalahkan atau membenarkan sikap perilaku seseorang, ya. Jadi itu kan misalnya kan gitu, Pak. Ada orang bisanya membuat tempe goreng, ya. Terus kemudian tetangganya membuat sate ayam. Dia ahli tempe goreng tapi nyalah-nyalahkan orang yang masak sate ayam, kan ya tidak nyambung. Ya. Kecuali si buat tempe goreng ini juga punya pengalaman buat sate, ya, punya pengalaman masuk nggak suaranya? Sempat terputus ya. Bentar. Jadi itu tidak bisa dikatakan Mbak, itu bukan radikal, ya, tapi itu kebodohan yang menurun, gitu, ya, menurun atau turun menurun, ya, karena ada pemeliharaan yang baik, ya, sehingga kebodohannya itu tidak tercerahkan, ya. Ya, nanti ini untuk pembelajaran kita semua, ya. Jadi memiliki referensi yang banyak itu penting, ya. Jadi pengalaman hidup yang banyak itu penting, ya. Misalnya ini nuwun sewu, ya, Mbak. Kan ya bukan berarti misalnya Anda tidak pakai kerudung misalnya, ya, Mbak Tinta, nuwun sewu, ya. Terus saya nganggap Anda kafir, kan ya enggak juga tuh. Memang yang berkerudung itu mesti muslimah yang baik, belum tentu juga. Ya, tapi yang jelas standar bahwa yang berkerudung itu bagian dari ciri-ciri yang baik itu iya, tapi bukan berarti itu sepenuhnya bisa dijadikan dasar untuk kita menjustifikasi seorang. Anda perlu pakai kerudung mungkin punya alasan sendiri, monggo, kan. Toh bukan berarti itu terus membuat Anda masuk surga atau neraka, kan ya enggak juga. Memang amalan baik hanya itu, kan enggak. Itu loh. Jadi kedewasaan kita dalam berpikir itu penting, ya. Jadi kita tidak perlu juga mengatur-ngatur orang itu harus sama dengan kita. Seolah diri kita itu paling baik, ya. Kita prototipe model yang harus diikuti, ya, harus punya followers banyak. Enggak juga, ya. Jadi orang kalau hidupnya kayak itu berarti menderita, ya. Orang kalau hidupnya pengen selalu ditiru orang lain itu bagi saya itu tekanan hidup tersendiri, ya. Kalau saya ya mau ngikuti ya mau enggak ngikuti ya mau yang penting hidupku bahagia, kan gitu. Perkara mau ngikut ya silakan, enggak ya. Karena diikuti orang itu nanti repot loh, Mas. Itu kalau ternyata kita salah, ya. Ya, dosa kita itu berjamaah. Ya. Terus yang bisa menentukan kita itu benar apa salah, apakah yang menilai manusia, kan. Ya. Itu Mbak Bintang. Jadi pemikiran yang terbuka, ya, tidak mudah untuk menjustifikasi seseorang itu memang menurut betul-betul latihan. Ini saya punya pengalaman yang menarik, ya. Gini, bulan Ramadan tahun ini itu kan bagi saya kan terasa aneh. Di tempat tinggal saya ini, ya, ini kan selalu gontok-gontokan. Jadi gontok-gontokan tentang lapangan itu loh, ya. Itu kan banyak yang kadang pangku-pangkunan, cium-ciuman, gitu. Pokoknya enak lah, gitu. Kalau saya kan tidak suka melihat, ya. Kalau suka melakukan dengan istrinya, ya. Ya, tapi kalau melihat itu kan tidak senang, tahu siri terus, kan. Nah, terus itu kan kemudian membuat lapangan menjadi sepi. Lapangan menjadi sepi. Akhirnya apa? Ada tetangga yang komplain karena warungnya tidak laku. Ya,
berdampak ke ekonomi. Ya, terus kemudian itu sejak tahun kemarin ya. Akhirnya kan gap antara kelompokku dan kelompok mereka, kelompok muda dan kelompok tua. Ya. Lah, itu 1 tahun ini berlangsung. Nah, terus di tahun ini, Mbak, saya itu kan kalau di sini kan orangnya agak gimana? Terlalu vulgar ya. Saya itu mendeklarasikan diri, Pak. Saya orang Muhammadiyah terang-terang. Tapi untuk tahun ini kemarin saya diberikan kesempatan untuk ngisi kultum di masjid. Ya bukan berarti saya nolak, ya saya jalani. Ya, kenapa? Ini kesempatan saya untuk bisa memberikan pencerahan dengan versi saya. Artinya apa? Walaupun saya itu sering gesekan semacam itu, tapi untuk nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai yang bersifat dasar, itu saya tetap mau, ya, tetap mau berkolaborasi, tetap mau mengikuti, ya. Karena bagi saya perbedaan itu hanya di ranah diskusi. Ketika sudah terjadi kesepakatan atau bersama dalam hal kebaikan, ya sudah saya jalan. Jadi tidak ada geser-geser di dalam diskusi itu langsung masuk ke hati, itu tidak ada. Ya. Itu Mbak, apalagi terus saya menganggap, oh itu yang suka lihat anak muda pacaran kafir. Kan ya tidak itu juga. Mungkin beliau-beliaunya itu teringat masa mudanya. Masa mudanya tidak pernah pacaran, sekarang mau lihat, oh ternyata pemuda-pemudi sekarang pacarannya itu asik gitu. Artinya apa? Itu bukan mesumnya. Oh, yang sepuh-sepuh butuh hiburan, kan gitu. Ya, mungkin terus nanti sama istrinya di rumah mau mesra-mesraan gitu, dijadikan referensi. Itu kan positif thinking saya, ya. Jadi enggak terus gitu, wah ini berarti nih kafir nih, kayak gitu seneng, saya nolak malah dimusuhi. Kan tidak gitu juga. Ya. Itu. Dan yang kedua mungkin ya lapangan supaya rame. Beliau butuh pemasukan duit ya untuk kehidupannya sehari-hari, itu ya wajar. Artinya apa? Untuk hal-hal yang urusan perut, ya itu kita perlu berhati-hati, ya, karena ya nuwun sewu ya, agama ya dan makanan itu kan lebih utama makanan, ya, dalam kondisi kepepet loh ya, agama dan makanan itu kan lebih utama makanan. Jadi ketika di padang pasir itu kan Anda kalau pernah dengar hikayat itu ya, cerita itu ada 2 sahabat ya, gitu ya, di tengah padang pasir ya, kemudian tidak ada yang dimakan gitu, ya. Yang dimakan kan ya apa adanya gitu, tidak peduli ya, haram halal kan gitu. Ketika baru bisa bertahan hidup kan betul agama itu baru dijalankan dengan baik. Artinya apa? Kalau orang itu akalnya waras, akalnya waras ya, logikanya waras ya. Agama itu tidak untuk mempersulit hidup, agama itu untuk mempermudah kehidupan. Maka ya untuk semuanya saja, saya dan Anda, mari kita belajar agama yang benar tanpa perlu saling mengkafirkan. Ya, itu Mbak Tita ya. Ya, silakan. Bagaimana? Saya boleh tanya lagi, Pak. Lalu ya, boleh, silakan santai aja. Lalu kalau misalnya, apakah ada penyelesaian gerakan radikalisme itu sendiri kalau misalnya udah terjadi gitu, Pak? Radikalisme. Jadi gini, radikalisme itu kalau Anda tanya penyelesaiannya bagaimana, ya tadi kan sejarahnya kan sudah ada sejak yang saya sampaikan tadi loh ya, sudah abad 16 sampai sekarang nyatanya kan tidak selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Karena radikalisme itu adanya di pikiran, di otak manusia, ya. Jadi orang itu kalau sudah tersetting otaknya, kita mau menghilangkannya bagaimana? Tidak bisa dihilangkan itu. Ya, kalau maupun dihilangkan adalah dengan cara ya win-win solution, jalan tengah. Jadi saya contohkan misalnya kasus di Nangro Aceh Darussalam. Ya,
ketika Aceh itu dulu, kalau Aceh itu dulu ya GAM itu kan Gerakan Aceh Merdeka kan, kalau sekarang mungkin dianggap bagian dari teroris. Kalau sekarang misalnya, kalau masih ada loh ya. GAM itu kan sudah sejak tahun 70-an, baru selesai di tahun 2000. Ya. Jadi cara penyelesaian GAM di Aceh itu adalah dengan cara damai. Damainya apa? Ya pemerintah ternyata ya mau tidak mau nuruti kemauannya mereka. Ya, dengan mengizinkan terbentuknya ya Aceh itu kan dapat otonomi khusus ya. Mereka diberikan hak khusus untuk menjalankan syariat Islam. Baru itu bisa selesai. Ya, itu. Jadi terus kemudian peristiwa-peristiwa di Timor Leste, ya, Timur itu bisa selesai ketika mereka diizinkan merdeka sendiri. Ya, itu. Kemudian di Jogja itu pernah ribut-ribut tahun 2012, ya, karena keistimewaan Yogyakarta itu kemudian ya, itu menyangkut itu legitimasi gubernur gitu, di Jogja itu. Jogja itu kan daerah ya sekarang ya satu warisan budaya. Kalau di Aceh itu warisan budaya, raja ada tapi tidak bisa memegang pemerintahan di sana. Tapi kalau di Jogja, Raja Jogja itu masih sah, masih mempunyai legitimasi untuk menjalankan pemerintahan di Keraton Yogyakarta. Itu caranya bagaimana untuk mensinkronisasikan mereka pemerintahan Kerajaan Jogja itu dengan pemerintahan nasional. Ya, akhirnya kan dibuatkan undang-undang khusus. Ya, undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Jadi tidak ada pemilihan gubernur di Yogyakarta. Raja Jogja itu otomatis gubernur Jogja. Itu. Jadi untuk penyelesaian radikalisme itu setiap masalah cara penyelesaiannya berbeda-beda. Ya, tergantung konteksnya. Ya. Kalau Timur Leste tadi itu kesimpulannya dilepas dengan cara jajak pendapat. Ya. Di Aceh itu kemudian diberikan hak untuk menjalankan syariat Islam. Kalau di Yogyakarta itu kemudian ya Raja Jogja itu sekaligus sebagai gubernur DIY. Ya. Dan kemudian untuk radikalisme yang ada di kemarin di bom Makassar, ya, terus bom Bali, ya itu karena mereka tidak punya legitimasi yang kuat, ya. Penyelesaiannya ditangkapi kayak itu, di penjara kayak itu, tapi memang susah kayak gitu, karena tadi kalau kita sudah permasalahan sudah perang ideologi itu adanya di pikiran, ya itu memang susah. Akhirnya kuat-kuatan semacam itu, tinggal nanti di masa depan ada titik temu apa enggak. Karena di Indonesia itu kan sebenarnya keputusan Pancasila itu kan sebenarnya cacat juga. Pancasila itu cacat, cacatnya di mana? Ya, ketika Piagam Jakarta sudah disepakati sebagai hasil sidang kedua, kemudian tahu-tahu diubah ketika malah mau ditemukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu kan diubah tanpa melalui sidang. Itu yang nanti senantiasa menjadi celah, ya, bagi kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Ya, itu. Jadi sebenarnya cacatnya Pancasila itu di situ. Ya, cacatnya perumusan Pancasila itu di situ. Jadi ada sidang pertama, ya, sidang pertama yang melahirkan usulan-usulan bentuk negara, usulan-usulan Pancasila, ya, oleh Muhammad Yamin, oleh Soekarno, ya. Kemudian di sidang kedua, kemudian diputuskan isi Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penduduknya. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial itu sudah disepakati di yang kedua. Kemudian ketika mau disahkan tanggal 18 Agustus itu kan malam harinya ketika ada desakan dari
perwakilan Indonesia Timur non Muslim, ya. Kemudian kalau sila pertama itu tidak dirubah, ya, itu akan ada ancaman untuk tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama itu kan kemudian dirubah tanpa melalui sidang, ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan 7 kata. Itu yang kemudian oleh kelompok-kelompok Islam radikal selalu dijadikan celah, ya, untuk senantiasa menggoyang, ya, pemerintahan yang ada saat ini. Termasuk yang diperjuangkan Habib Rizik dan kawan-kawan kan itu, ya, itu, ya, termasuk sebenarnya kan di tahun-tahun 50-an itu kan kita tidak punya keputusan yang konkret, ya. Dia tidak ada titik temu tahun 50 sampai 59 itu. Ya, ketika ada Undang-Undang Dasar sementara, ketika ada Republik Indonesia Serikat, bla 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 itu. Ya, kemudian kenapa bisa diputuskan Pancasila yang sekarang? Jadi latar belakang disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara itu ada cacatnya sebenarnya. Secara hukum loh, ya, secara hukum ada cacatnya di situ. Ya, itu Mbak Lintang, ya. Jadi kalau kamu misalnya patah sakit hati sama pacarmu, terus Anda teror, terus itu bukan berarti kamu terorisme, bukan. Itu sekedar teror WA biasa itu, ya. Ya, enggak masalah itu hanya luapan sesaat lah. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan yang lain. Bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Saya Indra Firmansyah dari Statistik. Ingin bertanya terkait radikalisme. Ya, kan kita tahu pada Ramadan sekarang ini warung makan itu tutup di siang hari karena ada beberapa peraturan perda juga yang menutup warung makan di siang hari. Dan ada beberapa yang sampai diobrak-abrik sama Satpol PP atau bahkan sama ormas Islam yang mungkin Bapak juga tahu sendiri lah. Kemudian di malam hari mereka itu warung makan tutup karena alasan pandemi. Mungkin hanya punya waktu sekitar ya dari sore hingga malam jam 9, sekitar 5 jam. Pasti itu akan membludak dan sulit sekali untuk menjaga jarak di tengah pandemi ini yang harus menjaga jarak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Pak, bagaimana sih sikap kita selaku, andaikan saya itu sebagai pemilik warung karena permasalahan-permasalahan tadi itu. Ini Mas, itu kan sebenarnya kan COVID itu kan permasalahan yang tidak ada solusinya. Ya, COVID itu permasalahan yang tidak ada solusinya. Jadi sampai sekarang itu tidak ada solusi yang pas untuk penanganan COVID. Ya. Jadi ya akhirnya semacam itu. Jadi perda dibuat atas nama COVID, tidak boleh mudik, bla bla bla. Itu dari sisi pemerintah baik, tapi dari sisi masyarakat tidak baik. Ya, dari sisi pemerintah baik, tapi dari sisi masyarakat tidak baik. Jadi ini memang membutuhkan pemikiran yang luas, ya, dari pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau ditanya solusi terbaiknya seperti apa, untuk saat ini belum ada solusi terbaik. Jadi masyarakat jualan itu sebenarnya tidak salah juga, tidak dosa juga. Ya. Karena masyarakat butuh makan. Memang negara bisa ngasih makan. Kan gitu. Kalau tidak makan,
Terus nanti yang mengakibatkan siapa? Nyuri ditangkap polisi. Ya kecuali ada undang-undang khusus. Ya masa pandemi Covid mencuri itu halal kayak gitu kan mesti masyarakat ya santai-santai saja. Tapi kan tidak ada undang-undang itu. Nah kan sekarang kerja dilarang, kumpul dilarang, ya. Terus kemudian semua dilarang. Ya. Nah kalau pemerintah enak ya, pemerintah dapat gaji bulanan. Ya, atas nama social distancing mereka bisa pakai Grab, Gopay ya gitu. Ya terjaga. Nah kalau yang di pedalaman itu ya kan itu harus dipikirkan juga ya. Ya, tidak semua masyarakat itu punya akses, kemampuan, kapasitas semacam itu. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran, ya itu ya memang situasi, kondisi dinamika yang memang harus dihadapi. Karena aturan-aturan yang dibuat masa pemerintah itu seolah-olah logis, sebenarnya tidak logis. Ya, itu kan kelihatannya logis buat perda, bla bla makan. Ya buka warung buka jam 5 tutup jam 8 ya setengah 9 diusiri Satpol PP. Nah kalau jam 8 sampai jam 5 sampai jam 8 barangnya belum laku ya terus jam 8 lebih 5 menit ya baru ada 1-2 pembeli dibubarkan apa ya tidak rugi pedagangnya. Apakah kalau itu kerugian negara mau nanggung? Kan nggak mudah. Ya. Kecuali ya kebijakan itu diimbangi tiap hari masyarakat itu dikasih beras 1 kintal gitu ya susu 1 ember ya gitu ya mungkin masyarakat sudah berdiam diri di rumah ya enjoy saja tapi kan yang terjadi tidak seperti itu ternyata yang jalan-jalan masih bisa selfie ya masih bisa ya selfie di pinggir jurang, selfie di tengah laut. Sementara di satu sisi masyarakat sudah diam diri di rumah. Yaitu kembali tadi kayak Mbak Ida Wahyu tadi, ya mantannya asik dengan pacar yang baru, dia suruh diam di rumah menyaksikan keasikan mantannya. Ya sakit hati lah. Ya. Itu Mas. Jadi itu untuk saat ini Covid ini belum ada solusi. Enggak ada solusi yang pas. Ya. Tidak ada yang solusi ya, tidak ada solusi yang ya. Jadi Covid itu kan saya itu kadang bingung. Teman saya ada yang kena ya. Itu kenanya katanya rasanya tidak bisa merasakan makanan. Sambal pun tidak terasa pedas, cuman tahu-tahu bibirnya merah ya kepanasan. Tapi tidak ada rasa pedasnya. Kayak gitu. Dan Covid itu anehnya gini, ya baru terasa ketika ada vonis positif, ya. Ketika belum ada vonis, gejalanya itu tidak muncul. Ya itu beberapa teman yang teman saya ya, teman saya kan kebetulan banyak juga ya. Tapi itu tadi Mas Indra, ya, apakah aturannya baik seperti apa? Itu sampai sekarang belum ada. Saya melihatnya setahun ini belum ada kebijakan yang jelas. Ya, titik temu ya. Kira-kira untuk mengatasi pandemi sekarang ini seperti apa? Belum ada. Jadi itu. Tapi kemudian kalau jika pertanyaannya adalah itu ketika muncul perda misalnya di bulan Ramadan masyarakat tidak boleh jualan itu saya kira ya itu kelihatannya benar tapi saya kira enggak pas. Ya terlepas kasus Covid ya. Kalau ada perda jualannya harus malam hari, siang tidak boleh itu sebenarnya saya kira itu juga tidak pas. Karena tidak semua masyarakat yang dia mau diayomi oleh gubernur, bupati, wali kota itu Muslim. Ya tidak semuanya Muslim. Jadi pemimpin itu milik semua golongan. Jadi jangan buat aturan-aturan yang hanya untuk sebagian golongan saja. Ya. Kalau masalah puasa, ini puasa untuk menghormati gitu. Menghormati puasa itu bukan dalam bentuk tidak boleh berjualan. Ya. Bagian puasa itu juga bukan dipersembahkan untuk Nabi kan. Itu kan langsung untuk Allah ya. Dan itu kan untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kan boleh tidak puasa. Ya, jadi puasa itu diperintahkan oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman boleh tidak puasa. Ya,
Jadi diperintahkan ya orang-orang yang beriman ya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang umat sebelum kamu ya agar kamu bertakwa. Dan artinya apa? Puasa itu diperintahkan untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak puasa ya boleh. Ya boleh makan, boleh jajan. Memang orang puasa tidak boleh jualan. Ya boleh lah. Tidak boleh jualan makanan. Ya boleh lah. Memang hidup ini hanya orang muslim saja isinya. Ya tidak. Ya kalau orang muslim jualan berarti yang beli itu satu. Mungkin wanita yang baru masa menstruasi. Kan butuh makan juga. Ya, atau mungkin non muslim yang butuh makan siang. Kan gitu ya. Ini kan kadang karena tadi ya nalar berpikirnya itu tidak komplit ya. Karena hanya menuruti satu dua kelompok tertentu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dimunculkan itu kadang tidak bisa diterima oleh agama. Wong laparnya pagi kok jajannya suruh malam, ya mati. Betul nggak Mbak Linda? Iya Pak. Ya itu ya. Besok kalau jadi bupati, wali kota ya bener buat kebijakan ya. Perda syariah gimana? Ya, perda syariah itu untuk negara yang tidak didasarkan pada ideologi Islam itu tidak benar. Ya. Tidak benar ya. Untuk negara Pancasila seperti kita yaitu semua kebijakan itu ya untuk mengayomi semua umat, bukan hanya untuk satu umat ya. Kalau kebijakan itu hanya untuk satu umat itu nanti yang memancing teror itu ya itu ya. Jadi masalah keislaman, keimanan, ketakwaan itu pribadi ya. Dan orang itu kadang lupa pada wujud asli dari hasil kita beragama itu bukan masalah kita sering sholatnya ya 5 waktu nutup terus, kemudian amalan-amalan sunnahnya terus itu kita jalan, bukan itu. Aktualisasi dari kesolehan kita beragama itu adalah satu tertib sosial ya, tertib bermasyarakat ya, perilaku kita bisa dicontoh, bisa diikuti yang baik, tidak ke arah yang mengarah ke kerusakan. Ya, kita sholat lima waktu nutup, ya amalan sholat sunnah nutup, tapi korupsi ya ada efek gitu pahalanya. Ya, agama itu untuk pedoman hidup banyak umat, ya bukan untuk pedoman pribadi. Ya, oleh karena itu diutusnya Rasul itu ya untuk dirinya dan umatnya begitu ya. Itu jadi kalau pinter ngaji juga pinter bikin patah hati cewek itu ya tetap dosa. Tidak ada istilah istighfar satu malam terus dosanya tembus itu diampuni dosanya. Ya udah gitu juga enak ya. Itu Mas Indra Firmansyah ya. Baik Pak, ya. Terima kasih. Ya, COVID belum ada solusi yang terbaik ya. Perda-perda syariah itu dari sudut pandang saya orang Pancasila itu tidak benar. Ya, walaupun untuk kelompok Islam itu benar, tapi untuk kehidupan berbangsa bernegara itu akan memunculkan gesekan-gesekan. Karena bisa jadi di Jawa ada perda Islam syariah, di Bali ada perda Hindu, ya di Papua ada perda Kristiani. Itu nanti kita akan terjadi gesekan-gesekan ya, dan itu tidak baik. Gitu. Ya silahkan yang lain. Ya Pak, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita akhiri saja. Sebelum diakhiri, barangkali dari Bapak sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami peserta. Gitu. Sebentar, saya tak Mbak, ada screenshot foto, screenshot Zoom-nya ada nggak? Nanti saya untuk laporan tak screenshot dulu ya, saya tak titik. Screenshot ada 3 dulu ya, biar nanti
Untuk dosen itu kan repotnya kayak gini. Ya. Untuk laporan pengabdian susah deh dosen. Ada yang pengen jadi dosen? Ada nggak Mas Mbak? Insya Allah Pak. Dosen itu tidak punya duit ya, tak kasih tahu. Saya itu orangnya kalau ngomong apa adanya ya. Dosen itu duitnya ya di itu apa ya, tidak kaya juga. Kalau mau jadi kaya jualan batu bara itu loh, sama jualan emas. Baik, diminta closing statement apa ini? Ini Mas Mbak, karena ini temanya tentang teroris ya, ada mahasiswa ya, tadi menanyakan tentang bagaimana sikap ideologi Pancasila dalam ya, isu-isu teroris. Ya. Jadi ini untuk Pancasilanya ya. Jadi untuk isu teroris ini ya dari sudut pandang saya ya yang bermasalah itu tidak di masyarakatnya ya. Tapi justru saya melihatnya lebih ketidakmampuan masyarakat pemerintah ya pemerintah sejak zaman dulu sampai sekarang ya, tidak hanya di zamannya Pak Jokowi saja ya, untuk benar-benar ya mewujudkan cita-cita negara ini didirikan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kemudian ya kesejahteraan ya, kemudian pendidikan yang cukup ya, itu belum sepenuhnya terpenuhi ya. Sehingga itu kemudian memunculkan kecewaan dari masyarakat ya. Jadi solusinya ya, untuk kepemimpinan ke depan ya, generasi-generasi ke depan itu supaya bisa lebih amanah ya, agar cita-cita bangsa dan negara ini didirikan itu bisa benar-benar tercapai sehingga teror itu bisa hilang dengan sendirinya tanpa perlu ada kekerasan ya, karena kekerasan itu dalam bentuk apapun bentuknya pasti akan menimbulkan ya ketidakbaikan. Kemudian yang kedua dari sisi mahasiswa ya, bagaimana cara menanggulanginya. Saya kira cara menanggulangi itu bukan ranahnya mahasiswa ya, tapi mahasiswa itu dapat menghindari dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya, perbanyak literasi, perbanyak pengetahuan ya. Jangan terlalu fanatik hanya pada satu dua kelompok. Jangan hanya terlalu fanatik pada satu dua figur ya. Jadi ambil yang baik dari semua golongan. Bahkan ambil yang tidak baik dari semua golongan. Karena itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Ya. Ini untuk mahasiswa. Ya, kemudian kalau untuk saya ya, semoga saya bisa selalu terjaga untuk menyampaikan hal-hal yang baik ya. Tidak berat sebelah, selalu seimbang, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah meradikalisasikan seseorang ya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan untuk kebaikan bersama. Itu Mas Indra Firmansyah ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa ya, semoga puasanya bisa luntur sampai akhir-akhir nanti. Dan ini pesannya Pak Ustadz tadi malam ya, ini kan masih 10 hari pertama ya, 10 hari pertama itu kan awal bulan Ramadan itu adalah rahmat itu artinya kasih sayang ya. Ya, mumpung masih dibuka kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya, monggo silakan Anda ibadahnya yang baik, kalau banyak dosa ya sering-sering istighfar ya. Ya sehingga nanti selesai puasa itu benar-benar menjadi pribadi yang baru, dalam arti pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah menyampaikan closing statement-nya.
Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Ada 3 faktor utama radikalisme dan terorisme. Yang pertama, dominasi kelompok pada suatu sistem dan menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Kedua, krisis identitas yang menimpa generasi muda. 3, ketergoncangan moral, perbedaan ideologi dan jaringan sosial. Dan yang terakhir, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kecemburuan sosial. Peran Pancasila dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme sangat berperan penting, antara lain sebagai penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan strategi pencegahan melalui deradikalisasi, dan untuk mahasiswa supaya dapat menanggulangi radikalisme dan terorisme, dapat menghindari hal yang tidak baik, banyak referensi, kemudian tidak fanatik pada suatu golongan, mengambil yang baik, dan kalau bisa mengambil juga yang buruknya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Kemudian yang terakhir, acara penutupan. Marilah kita tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di acara kali ini terima kasih juga kepada Pak Supri yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada acara kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah Be strong. Be strong.